Sejenak saja, izinkan Tuhan berbicara lewat renungan ini. Judul, Kristen Sejak Lahir, Berkat atau Bahaya. Nats terambil dari Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Anak-anak Imam Eli tumbuh di rumah Tuhan. Anak-anak Samuel pun sama, hidup dalam suasana ibadah, melihat ayah mereka setia melayani. Dari kecil mereka sudah terbiasa dengan hal-hal kudus, dan tentu mengenal Allah yang ayah mereka sembah. Sebagai anak dari Imam Eli yang adalah keturunan Harun, sesuai hukum Taurat, maka merekalah yang akan melanjutkan tugas sebagai imam. Keluaran 28, Bilangan 3 ayat 10. Itu artinya anak imam sejak kecil sudah didedikasikan untuk belajar tradisi ibadah, hukum-hukum korban, tata cara persembahan, dan pelayanan di kemah suci atau bait Allah. Demikian juga anak-anak Samuel, mereka tentu telah dipersiapkan untuk menjadi hakim sebelum akhirnya diangkat menjadi hakim. 1 Samuel 8 ayat 1. Kalau mau dibilang, ini adalah privilege rohani yang mereka terima, sebab zaman perjanjian lama, hanya umat pilihan Allah yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Mereka bukan hanya umat pilihan tapi anak-anak dari orang pilihan Allah yang mendidik mereka langsung untuk melayani Allah. Ironisnya, mereka gagal menghargai dan menghormati privilege rohani yang mereka terima. Anak-anak Imam Eli disebut orang-orang Dursila, bahasa Ibraninya Belial yang berarti tanpa guna dan jahat. Mereka tidak mengenal Tuhan, meskipun statusnya imam, mereka menyalahgunakan korban yakni mengambil bagian yang tidak semestinya, bahkan melakukan dosa dengan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. 1 Samuel 2 ayat 12-17, 22-25. Anak-anak Samuel juga tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. 1 Samuel 8 ayat 3. Hal ini mengingatkan kita bahwa, privilege rohani bukan jaminan keselamatan. Hal yang sama berlaku bagi kita yang lahir sebagai orang Kristen. Itu adalah privilege besar. Banyak orang di luar sana tidak pernah mendengar Injil, sementara kita sejak kecil sudah mengenal kasih Kristus, ikut sekolah minggu, ibadah remaja, pemuda, dibaptis dan sebagainya. Tapi, terkadang status beragama Kristen tidak membuat kita menghormati dan memberi harga yang tepat sesuai dengan privilege tersebut. Ironisnya malah dianggap remeh seolah-olah status Kristen membuat kita kebal dosa. Keselamatan bukan hanya anugerah yang diterima secara pasif, tetapi juga sebuah tanggung jawab, sebab Allah sudah menempatkan kita di garis awal yang penuh kasih karunia, lahir dalam terang, mengenal Injil sejak kecil, menikmati berkat firman setiap hari, punya orang tua dan lingkungan Kristen yang seharusnya membuat kita bisa mengenal Allah lebih lagi. Yesus berkata, barang siapa diberi banyak, daripadanya akan dituntut banyak. Lukas 12 ayat 48. Privilege kita lahir dalam keluarga Kristen bukan sekadar status, melainkan panggilan untuk hidup benar sesuai dengan arti Kristen itu sendiri, dan sebagai ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima secara gratis. Mari belajar dari anak-anak imam yang jatuh, kita pun demikian, kita dulunya hamba hina, tapi oleh iman kepada Yesus Kristus, kita bahkan disebut anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26, Yohanes 1 ayat 12. Oleh karena itu jangan menyepelekan anugerah dengan hidup dalam dosa tetapi hargailah kehormatan kita sebagai anak-anak Allah yang mau belajar dan mau dibentuk menjadi serupa dengan Bapa kita. 1 Yohanes 3 ayat 1-6. Amin.